Yesus Kristus. Dan kami percaya kehadiran-Mu akan mengubah seluruh keberadaan kami. Itulah sebabnya panggilan Tuhan untuk kami untuk sujud dan menyembah. Sampai kami kepenuhan kuasa-Mu untuk membalikkan keadaan kehidupan kami, untuk menyatakan kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami yang hadir di tempat ini butuhkan Engkau ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Perkataan firman yang Kau taruhkan di dalam akal budi, tertulis di dalam hati, reaksi ilahi-Mu untuk berkata-kata. Sehingga tiap firman bisa mengubah hidup kami, membukakan pikiran baru, mengarahkan jalan kehidupan kami. Dengan demikian kepada Tuhan kami berserah, karena kami percaya kami akan menerima sesuatu yang baru datang daripada Tuhan. Dan demikian hamba berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di luar dan tidak serta kami di dalam ibadah ini. Dimanapun mereka berada, kami berdoa, terlebih bagi mereka yang saat ini sedang beristirahat atau yang dirawat di rumah sakit, ada kuasa pemulihan bagi mereka ya Bapa. Untuk itu Bapa, hamba berdoa buat seluruh kelengkapan ibadah sore ini, pemusik, pemuji, hasil counselor, operator sound system, multimedia, lighting, perparkiran, keamanan, sekolah minggu, semua yang dilibatkan diri di dalam pelayanan nama Tuhan yang dipermuliakan, biarlah berkat-Mu atas setiap daripada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Yes, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat Natal buat Anda yang tidak mengikuti perayaan Natal 2 kali di tempat ini. Bapak Ibu sebelum duduk kembali di kiri kanan bilang sama sampingnya, senang saya bisa duduk berdampingan Anda yang diberkati Tuhan. Yes, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk praise and worship. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan menghantar kita. Firman Tuhan akan menolong kita, mempersiapkan kita untuk menerima pengurapan baru tahun 2026. Ini adalah kali terakhir bulan, ya, kali terakhir ibadah pada bulan atau tahun 2025 pada bulan Desember di minggu yang keempat. Dan kita habis ini akan jumpa kembali tahun depan. Ya, kita akan ketemu kembali lagi tahun depan. Itulah sebabnya saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kita semua pada Caul 3 bahwa Anda dan saya adalah orang yang memiliki iman Abraham, hidup menjadi berkat. Lalu pada bulan yang terakhir di Caul yang ketiga ini, yaitu bulan Desember, kita mulai membuka sebuah perenungan. Anda dan saya, iman kepada siapa? Yesus, waris berkat Abraham. Kalau Anda dan saya ingin jadi berkat di dalam kehidupan ini, kita harus diberkati. Mengapa Anda dan saya harus diberkati? Karena kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena apa? Karena kita adalah anak Abraham. Baik Bapak Ibu, saya kira itu saya mengulangi. Lalu malam ini saya memilih satu teks menolong kita dan saya letakkan dia sebagai landasan dasar perenungan dan temanya, terima pengurapan sebagai anak Allah. Bapak Ibu, pagi tadi kita belajar double portion pengurapan, double pengurapan. Jadi kita menerima berkat double dalam pengurapan ilahi pagi tadi. Itu bicara tentang Ayub. Untuk kita menerima double porsi pengurapan, ya, kita belajar dari Ayub. 3 hal yang tidak boleh dilupa, 3 catatan. Catatan yang pertama, pengetahuan penting. Pengetahuan biasa memang dari orang lain. Namanya kita dikasih tahu. Dari mana kita bisa tahu? Ya dengar khotbah, baca kitab. Tapi tidak berhenti sampai pengetahuan Bapak Ibu. Kalau kita berhenti sampai pengetahuan, ya kalau tidak salah minggu lalu ya kita juga dengar di sini ya. Kalau kita berhenti sampai pengetahuan, maka kita akan menjadi orang yang sok tahu.
Pengetahuan tidak bisa nolong kita. Terkadang pengetahuan bukan buat kita maju, tapi kita mundur. Karena pengetahuan ada sesuatu masa lalu, bukan masa depan. Kendati pun pengetahuan bisa kita pakai sebagai alat untuk prediksi masa akan datang. Prediksi bukanlah suatu kepastian, hanya membuka sebuah wawasan bahwa akan ada terjadi masa lalu. Alkitab kata kemungkinan akan terjadi masa depan. Tapi sejarah membuktikan di dalam Alkitab tidak pernah ada sesuatu yang terjadi hal yang sama. Selalu artinya bertukar. Ya, kita lihat bangsa Israel keluar dari Mesir, nggak ada yang sama itu. Kendati pun pengkhotbah mengatakan apa yang terjadi di bumi itu cenderung sudah pernah ada, ya. Tetapi itu berproses, oke? Nah itulah sebabnya pesan firman Tuhan buat Anda semua, ini penting sekali. Bagaimana kita bisa memasuki tahun 2026 yang Tuhan berbicara sama kita bahwa tahun-tahun ke depan adalah tahun penghakiman. Bahkan kita akan melihat tanda kutip pembesar-pembesar, orang-orang yang hebat, pengusaha-pengusaha akan berguguran. Jikalau ada yang jatuh pasti harus ada yang bangun. Ya, bilang sama samping kiri, pastikan Anda orang yang bangun kembali menjadi anak Allah yang diberkati. Amin. Nah, itulah sebabnya supaya kita jangan jatuh, kita perlu ada penguatan. Bilang penguatan. Ya, itu penguatan. Siapa yang bisa menguatkan kita? Hanya Dia, Tuhan. Menyediakan penguatan untuk kita memperoleh penguatan, tidak ada kata lain. Dengan jalannya adalah iman. Tiket kita cuma iman. Iman itu adalah satu, iman merupakan refleksi atau manifestasi kebenaran, mempunyai hubungan transenden dan imanen. Itu iman. Iman itu menjangkau dua wilayah kehidupan. Yang dikatakan wilayah alam roh dan alam nyata. Percaya itu bicara tentang apa? Firman Tuhan yang telah disampaikan para pendahulu kita secara empiris dan nyata. Fakta, cara historis itu ya. Ya, itu membawa kita tuh percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan kita tidak berlabuh pada satu masa. Tuhan kita bukan Tuhan kita bukan tahun masa lalu. Tahun kita bukan tahun masa sekarang. Tuhan kita bukan tahun masa akan datang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan holistik. Dulu, sekarang, akan datang sama karena Dia tidak dalam waktu. Yang ada di dalam waktu Anda dan saya. Kalau Anda pernah nonton film Stella, Interstellar kalau tidak salah, ya. Antara Cooper dengan Mov kalau tidak salah, Cooper dan Cooper. Bapak dan anak. Dan bapak hidup di dalam ruang tanpa waktu. Sekian ratus tahun kemudian dia tetap masih muda, sedangkan anaknya hidup dalam waktu ya di bumi ini. Dia sudah jadi nenek-nenek. Nah, sekira itu. Jadi Bapak Ibu, kita memandang Tuhan jangan menggunakan persepsi pengetahuan kita. Kalau kita gunakan persepsi pengetahuan kita, cenderung kita memperkecilkan Tuhan. Karena otak kita itu kecil. Kendati pun isinya itu besar. Ya. Isinya itu adalah kemampuan secara neurologinya, kemampuan neuron kita. Itu besar. Miliaran neuron. Tetapi bendanya itu kecil. Nggak akan mungkin kita bisa mencapai Tuhan yang transenden. Nggak ada ilmu pengetahuan bisa mencapai Dia. Ya hanya satu, percaya. Menaikkan tensi buat orang percaya itu ada satu keputusan. Kalau kita berharap bahwa tiba-tiba ada satu kekuatan terus kita terus percaya nggak lepas-lepas lagi, itu sebuah mimpi, ya. Menaikkan tensi kita percaya sampai melekat itu suatu keputusan. Di dalam mengambil sebuah keputusan harus ada apa? Pengorbanan. Keputusan untuk kita dekat kepada Tuhan harus kita buang masa lalu kita. Semakin kita lihat ke depan, harus semakin kita jauh dari belakang.
Itu yang dikatakan bahwa yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Kalau tahun 2026 baru datang, yang lama nggak berlalu, ya jadi apa tuh? Tahun-tahunan kita. Ya, Bapak Ibu. Terima pengurapan sebagai anak Allah. Ada 2 ayat firman Tuhan untuk kita merenung. Saya usahakan malam ini bisa ajak Anda untuk punya waktu untuk menyembah Tuhan. Galatia pasal yang kita buka kitab Galatia. Galatia pasal yang ke-4. Dari buka ayat yang ke-6. Kitab Galatia. Ya. Ada di atas teks buat Anda. Saya tolong Anda untuk saya bacakan. Alkitab katakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anak ke dalam hati kita, yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu, yang menjadikan satu dasar pemikiran buat kita teropong kembali perjanjian Tuhan adalah anak kalimat yang pertama. Alkitab katakan, karena kamu adalah anak. Minggu lalu kita baca Alkitab tentang Sakyus, ya. Sakyus. Saya minggu lalu atau 2 minggu lalu. Ya, dikatakan bahwa terjadilah keselamatan di rumah ini karena dia adalah anak Abraham. Keselamatan yang diberikan kepada Anda dan saya bukan sekedar kita diselamatkan menjadi orang Kristen, Bapak Ibu. Tapi nilai esensi keselamatan itu adalah menjadikan Anda dan saya sebagai anak. Itu yang pertama. Jikalau kita memiliki status sebagai anak, maka dari kata anak itu mempunyai turunannya, mempunyai kandungan yang besar. Itu akan kita pelajari selama 1 tahun 2026. Identitas dan kapasitas kita. Lalu berfungsi, yaitu aktivitas kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, karena Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Galatia, kamu adalah anak Allah. Apa yang mendasarinya? Saya memberikan satu statement gini kepada Anda. Tunjuk kiri kanan. Kamu adalah anak Allah. Rasanya gimana? Kalau dibilang, kamu adalah anak Allah. Ah, apa itu? Seakan-akan cuma hanya diucapkan aja kamu anak Allah. Ya, Pak ya? Bagaimana kita bisa merasakan bukan disebutkan atau diucapkan kamu anak Allah. Tapi pada saat waktu diucapkan kamu anak Allah, ada sesuatu kekuatan. Memang betul kamu itu anak Allah. Kasih contoh. Saya ada David, ada nggak di sini? Kalau kamu bilang sama David, Fit, kamu adalah anak Babe. Dia bisa merasakan memang betul itu papa saya. Nggak ada keraguan. Seluruh eksistensi bapaknya pasti berada ke dia juga. Kan begitu? Coba Jem kamu tanya, kamu adalah anak Mina. Dia langsung itu terkontak, memang betul. Tapi waktu kita bilang kamu adalah anak Tuhan, anak Allah, apa yang kamu rasakan? Biasa-biasa saja. Kalau kekristenan kita sampai di sana, mungkinkah kita bisa menerima hal-hal lain daripada kata status anak itu? Tidak akan mungkin. Itulah sebabnya kita bisa mengerti, memaknai ketika kamu dibilang anak Allah. Bukan sekedar ucapan, tapi memang benar kamu anak Allah. Dasarnya apa? Dasarnya Alkitab.
Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 berkata, barang siapa percaya. Percaya apa? Yesus Kristus itu anak Allah. Jadi Anda dan saya mau percaya tidak percaya memang betul dia anak Allah. Percaya Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Mati di atas kayu salib, bangkit hari ketiga dan naik ke surga. Jikalau engkau bisa memahami itu adalah kebenaran, maka dengan sendirinya kamu diberi kuasa. Wah, itu dia. Kalau kita bisa menangkap satu kata esensi daripada kekristenan, bahwa kita hanya punya satu modal. Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Mati di atas kayu salib, bangkit dan hidup sekarang ada di sorga. Mengapa dia mati? Karena kematian dia sebagai anak Allah untuk memberi posisi Anda dan saya sebagai anak. Itu yang digambarkan Esau dengan Yakub. Yakub nggak punya hak menerima kesulungan karena dia bukan anak sulung. Tetapi dalam narasi Alkitab, bagaimana itu terjadi? Sebuah pertukaran lepas daripada sebuah rekayasa. Bukan itu isunya. Isu kita ada satu, dia mengalami pertukaran yang tidak layak dilayakkan. Yakub yang tidak layak menerima pewarisan untuk melahirkan generasi perjanjian. Tapi oleh karena ada orang yang menolak hak kesulungan, yaitu bernama Esau. Maka itu Bapak Ibu jangan coba-coba gampang menolak kasih karunia. Kita jadi anak Tuhan itu karena kasih karunia loh. Kita bisa jadi anak Tuhan, lalu bisa berkumpul ibadah bersama, itu karena kasih karunia. Bukan karena kekuatan kita. Ketika kita menyadari ada kasih karunia, bagi orang percaya dia harus berkumpul. Dari pemahaman itu membuat menaikkan kesadaran kita untuk menjawab kasih karunia itu. Kita tidak nolak, kita datang untuk bersekutu. Dan orang seperti itulah yang dikata apa? Orang yang mengerti kasih, seperti Esau, seperti Yakub. Kalau Esau menolak kasih karunia, karena apa? Karena lapar. Karena kebutuhan kan. Seringkali Bapak Ibu ya adik-adikku yang di sini bawa di rumah, kadang-kadang karena kebutuhan kita menolak kasih karunia. Butuh makan, butuh jalan-jalan, butuh apa lagi? Butuh semua kebutuhan itu terkadang tanpa kita sadari, karena ada kekuatan bawah sadar kita yang mengcover kita. Oleh karena kebutuhan kita menolak kasih karunia. Penyediaan Tuhan itu adalah tertinggi di atas semua kehidupan. Ketika kita menolak Bapak Ibu, ada satu keniscayaan namanya hukum. Apa yang kau tolak itu akan tertolak. Mungkin pada saat waktu Anda diperhadapkan pilihan, kita menolak kasih karunia sebagai anak Allah. Kita biasa-biasa saja. Pada satu masa kita memang membutuhkan status keanakan itu, kita tertolak. Seperti Esau itu, sampai dia menangis. Kalau Anda baca kitab Ibrani, sampai dia berteriak. Alkitab katakan tidak ada lagi kasih karunia itu. Penting gak Bapak Ibu? Sangat amat penting. Jadi segala sesuatu yang ditulis oleh Alkitab dan dimanifestasikan di dalam persekutuan kita sebagai gereja Tuhan, itu semua kasih karunia. Gereja menghimpun kita itu karena kasih karunia, bukan karena kemauan gereja. Nanti ini kita ada urapan awal tahun, itu juga kasih karunia. Setiap waktu di dalam kehidupan kita praktekkan hidup kita sesuai Alkitab, itu karena kasih karunia, bukan karena kita, karena Allah yang memulai dulu. Jadi kalau dikatakan kamu adalah anak
Apa yang mendasarinya? Karena Yesus sudah memberikan itu kepada Anda. Sudah diberikan kepada setiap manusia. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata demikian. Begitu besar kasih Bapa akan kehidupan ini, bumi ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk pertukaran. Tapi di situ tidak berhenti loh. Hanya koma. Lalu ada kalimat berikutnya. Barang siapa yang percaya. Kasih karunia tidak terbatas, datang kepada siapapun. Tetapi dibatasi oleh orang yang menerimanya. Mau atau tidak. Jadi kalau Bapak Ibu mempercayai Yesus Kristus telah mati, menggantikan kita yang harusnya mati, kebinasaan. Kita ini sudah tersandra oleh dosa dan mati kekal. Lalu Yesus itu yang menyediakan dirinya untuk menggantikan kita. Pada saat kita cuma percaya Yesus itu adalah anak Allah mati dan bangkit, kita telah menerima tugas. Sebagai apa? Anak. Nah sekarang bilang lagi sama kiri kanan, kamu adalah anak Allah. Nah pulang dari tempat ini Bapak Ibu, sebelum kita masuk tahun 2026 terima urapan, bilang sama diri kamu, pandang Tuhan yang bilang, bukan sekian saya bilang. Waktu kamu bilang, kamu adalah anak Allah, kamu memakai kekuatan, memakai firman itu yang menyampaikan firman itu kepada kamu. Jadi Tuhan bilang saya adalah anak Allah. Lalu kita masukkan pikiran kita, mungkinkah Tuhan bohong? Kalau Tuhan itu adalah Tuhan tidak bohong, berarti memang kita adalah anak sesungguhnya. Lalu pertanyaan berikutnya, sebagai anak bagaimana fungsi ke depan? 3 catatan untuk saya mengakhiri khotbah. Yang pertama, dikatakan apa? Karena kamu anak, maka Allah memberi roh anak kepada kamu. Saya ingat di kampung itu kalau musim-musim ikan lagi banyak itu, toke-toke itu mulai bikin kapal. Ketika kapal itu sudah dibikin, kapal apa itu, motor tok-tok itu ya, kapal motor itu. Ketika itu dibikin sudah selesai, lalu mereka beli mesin, entah macam-macam mereknya. Ada merek Yanmar, ada merek Kubota ya, pokoknya itu mesin kapal lalu dipasang. Saya berikan ilustrasi. Mesin dipasang di kapal motor tok-tok. Pertanyaan saya, Anda banyak duit, beli mesin, lalu dipasang di balok boleh nggak? Ya, ambil sebatang balok, beli mesin, pasang saja. Boleh nggak? Nggak boleh. Sebetulnya boleh-boleh aja, cuman nggak bisa. Ya Pak ya, bolehlah pasang saja, tapi memang kagak bisa. Nah sekarang roh anak itu bisa nggak turun kalau kita ini balok? Atau kita ini adalah manusia yang mati? Boleh nggak? Itulah sebabnya kita mesti menyadari kita kudu percaya Yesus telah membawa kita kepada satu kehidupan yang baru. Sehingga roh anak itu baru masuk ke dalam diri kita. Itu yang pertama. Tuhan akan berikan roh anak kepada setiap orang yang percaya pada Yesus. Dia adalah anak Allah. Ini algoritma spiritual. Kalau kamu mengaku Yesus adalah Tuhan yang mati, kamu sebagai anak, otomatis Bapak Ibu, sorga turunkan roh anak. Kalau Anda tanya,
Bagaimana saya bisa mengalami hadirat Roh Kudus? Sederhana. Percaya saja Yesus itu hadir, dia memang bangkit. Kepercayaan Anda otomatis roh anak Roh Kudus itu memenuhi batinmu. Kenapa sih pastor kayaknya dekat banget sama Tuhan? Bukan. Tak ada satu manusia yang mempunyai kemampuan untuk dekat kepada Tuhan kalau bukan Tuhan dekat kepada dia. Karena apa yang disediakan Tuhan itu sudah final. Modal kita cuma satu. Percaya Yesus mati, bangkit, status kita anak. Maka Roh Kudus, namanya roh anak, penuhi Anda dan saya. Itu yang pertama. Catatan yang kedua, buat apa Roh Kudus penuhi Anda dan saya? Buat apa? Buat bahasa roh lah. Keren toh? Boleh, nggak salah ya. Jangan saya ngomong gitu nanti pada nggak mau bahasa roh juga. Boleh. Tapi bukan itu sebenarnya. Alkitab katakan jikalau anak dipenuhi roh anak, maka yang kedua dia punya relasi keintiman dengan Bapa. Kenapa manusia sulit berhubungan dengan Bapa? Karena dia nggak tahu dia itu anak. Tanya James, suka dekat sama manusia satu ini enggak? Pertanyaannya galak banget, manusia satu. Ya memang manusia kan. Pagi-pagi ngopi bersama. Ke warung kopi, saya lihat mama dan anak. Karena memang ini mamanya. Ada keintiman. Hubungan antara anak dan orang tua. Saya kalau jalan bersama sama David, jalan bersama Elvan, sama Elsie, sama Yusa. Ya karena kami ini adalah punya hubungan. Anak yang ngomong sama kami juga enak-enak aja. Itu namanya relasi. Kenapa kita susah berdoa? Kadang-kadang sambil berdoa sambil lihat jam tangan. Mungkin satu ketika kita akan buat peraturan masuk gereja jam tangan tinggalkan aja di bawah. Mungkin bisa terjadi itu. Tapi kita hidup dalam sebuah apa? Aturan yang menyiksa kita kan. Dah perlulah dibuat aturan yang ketat-ketat. Tapi kesadaran kita itu baru jadi umat pemenang. Kita yang mendikte diri kita. Jangan serahkan diri kita kepada satu kondisi membuat kita semua tersiksa. Sebenarnya kekristenan itu bebas. Kenapa roh Tuhan yang membebaskan kita? Cuma karena kita tidak bisa memaknakan kebebasan itu di dalam kehidupan. Sehingga kita kadang-kadang kebablasan. Akibatnya hukum mengatur. Jadi kita kekristenan pun tersekat. Ada yang nanya saya, Pastor, orang Kristen boleh ngerokok enggak? Boleh lah. Mantap Pastor di khotbahnya. Kenapa nggak dari dulu aja ya? Boleh saya bilang. Nggak ada larangan. Kalau saya bilang nggak boleh, kamu bilang mana ayatnya, pusing saya. Betul nggak? Boleh. Terus saya tanya, kalau gitu pastor ngerokok? Enggak. Kenapa? Saya sadar, rokok itu gak sehat buat saya. Itu baru Kristen tuh. Bukan karena tidak boleh lalu dihukum kalau ngerokok. Kita tersiksa oleh sebuah hukuman. Bukan. Kehidupan ini ada kesadaran. Boleh gak bohong? Bolehlah. Terpaksa. Betul gak? Anda tanya saya, boleh gak? Bolehlah. Tapi kalau saya bohong, hukumannya apa? Kalau bohong, artinya saya anak bapak pembohong. Yaitu iblis. Itu aja. Jangan kok gak boleh sana, gak boleh sini. Kita hidup dalam sebuah hukum. Kita hidup dalam kesadaran karena kita hidup. Maka kalau saya gak terlalu banyak mau larang orang, saya cuma sadar saja.
Jadi kalau roh anak itu penuh kita, kita sadar kita punya Bapa, kita hubungan keintiman dengan Dia. Kita bisa memanggil, menyembah bukan karena musik, bukan karena penyembah. Bukan karena yang di atas. Ketemu yang mungkin dia bisa membawa penyembahan kita semua terlena di dalamnya. Saya khawatir kita bukan menyembah, kita dibawa suasana oleh karena si pemusik sama pemuji. Penyembahan itu tidak membawa dampak, Bapak Ibu. Penyembahan yang membawa dampak tidak diatur oleh luar, tapi diatur oleh hati dengan Allah di atas. Sehingga oleh hadirat yang kita tangkap membawa suasana menjadi damai seperti di sorga. Catatan yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, roh anak. Yang kedua, punya hubungan. Kan tadi kita baca. Dan yang ketiga, ingat, kita bukanlah hamba, melainkan kita adalah pewaris. Anda bayangkan, jikalau kita datang kepada Tuhan, kita ini bukan hamba, kita bukan budak, kita adalah pewaris. Bagaimana kita bisa memaknai Bapak kita? Kadang-kadang kalau Bapak kita botak, picek, gendut, kampungan, kita panggil, Pak. Karena nggak ada pengharapan, udah botak, picek, gendut gitu. Kira-kira gitu loh ya. Nggak enak banget tuh pengkhotbahnya, ilustrasinya ya. Tapi kalau Bapak kita, dia punya bank ada 4. Dia punya tanah 5 juta hektar sawit. Dia termasuk salah satu naga, nggak tahu naga apa, mungkin naga bonal kali. Terus waktu kita manggil gimana? Wih, bobotnya beda. Ya kan, Bapak kita bukan botak, tapi bos. Betul nggak? Beda kita panggil. Ini kita berikan sebuah ilustrasi aja. Saya sering kali lihat loh, kadang-kadang hubungan orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua. Ya kan ada bapaknya, maaf lah ya, mungkin agak lower gitu ya. Anaknya agak keren. Ya panggil bapaknya itu kayak kurang ajar. Pak siapa weh? Gue bilang itu bapak lo, tahu nggak? DNA itu dia yang kasih kau, bukan kamu kasih dia lo. Lo kurang ajar. Ya kan, bentar ya selesai lo. Kadang-kadang kita nggak punya sebuah pemahaman, apapun alasan itu ayah kan gitu loh, betul nggak? Terus saya lihat lagi, ya, yang bapaknya yang hebat. Ada, saya nggak sebut namanya. Itu kalau anak-anak datang bapaknya, Pak, itu juga terlalu bangetan ya, kayaknya ketakutan. Boleh nggak saya ambil ini Pak? Bapaknya begitu, pelototin, dia langsung mundur. Saya karena pelayan Tuhan saya sering jumpa yang begitu. Itu pun tidak boleh. Hubungan antara anak dan bapak itu ada hubungan kehidupan. Mau kaya, mau pintar, mau apa saja, bukan itu ukurannya. Tapi adalah keintiman. Kenapa? Dia adalah satu media. Oleh karena ketundukan kita kepada media itu, sesungguhnya kita sedang tunduk kepada media yang tunduk kepada pribadi yang di atas. Jikalau engkau merendahkan yang di bawah ini, sesungguhnya kita sedang merendahkan yang di atas. Maka saya katakan, orang suka tanya saya, Pastor, bagaimana saya bisa mengenal Allah yang kamu sembah itu? Tunjukkan saya caranya. Nggak ada. Karena Tuhan memang tidak ada caranya. Caranya cuma satu, kamu percaya saja. Karena eksistensi Allah yang transenden tidak bisa diterjemahkan dengan ilmu apapun. Kendati pun kita menggunakan epistemologi sains yang sangat krusial, sangat kental, sangat nggak bisa. Semakin kita terjemahkan, kata David Hawking kalau tidak salah, semakin dia mempelajari Allah, semakin botak dia. Hanya berkata, di atas segala kekuatan ada satu kekuatan yang paling tinggi, itu aja. Memang dia Allah, nggak bisa diterjemahkan oleh logika kita. Percaya saja. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan yang besar, yang empunya kerajaan. Walaupun memang tidak bisa kamu lihat, tapi
Tak satu orang pun yang bisa mengatur langit. Tidak bisa mengatur. Sekarang ini hujan, tak ada satu orang yang bisa mengatur. Jangan hujan ya, besok saja ya. Walaupun ada yang mengatakan bisa ada pawang hujan, itu pun tidak ada, tidak kemutlakan, tidak kepastian, Bapak Ibu. Artinya Allah memang Allah. Kalau kita sudah memaknakan Allah seperti itu, luar biasa. Kita bukan sebagai hamba datang, kita datang sebagai anak. Kita punya roh karena roh bekerja. Kita punya relasi keintiman. Menjadikan kita di atas standar rata-rata. Satu, dan dengarkan pesan saya dalam khotbah ini. Jangan memaknai Allah seperti pemahaman kita dalam ilmu pengetahuan dunia. Sepertinya kalau kita ke pasar pengen beli bakso, bayar bakso bawa pulang. Sepertinya kita sakit kepala, apotek beli obat, kita minum, rasanya sakit kepala hilang. Lalu kadang-kadang kita mau mempersepsikan Allah seperti itu. Saya datang, saya nyembah, saya berdoa seperti itu. No. Allah punya kedaulatan. Allah bisa buat seperti itu, tapi Allah tidak bisa atur seperti itu. Allah bisa, belum kita kepikir, dia sudah bertindak duluan. Ada. Kita nggak bisa mengatur Allah bekerja. Yang bisa kita terima apa yang Allah mau kerjakan bagi Anda dan saya. Dan itu yang terpenting. Jadi saya simpulkan khotbah sore ini. Ya. Bahwa pengurapan berikan kepada kita sebagai anak. Karena Anda dan saya percaya Yesus adalah Mesias, mati di atas kayu salib menggantikan Anda dan saya. Harusnya kita yang mati, harusnya kita yang binasa, tapi Dia yang mati supaya kita mempunyai hidup. Dan bukan hanya sampai punya hidup, tapi kita juga menikmati kelimpahan anak Allah. Kenapa? Karena kita punya roh anak, punya hak menerima pewarisan. Karena anak kita harus mempunyai hubungan. Apa yang Tuhan janjikan dapat kita eksekusikan. Dan yang ketiga, bukan sekedar hanya bisa mengeksekusi. Status kita bukanlah hamba. Mengemis lalu tersandar oleh hukum. Nggak boleh sana, nggak boleh di sini. Bukan itu. Kita bukan tidak boleh, tapi kita sadar tidak mau. Bahkan sekali waktu seminar saya bilang, ada yang tanya saya, boleh berzina nggak pastor? Boleh lah. Wih keren banget tuh pastor ya ngajar ya. Kalau gitu pastor suka dong? Enggak. Saya sadar zina itu dosa. Dosa itu neraka. Kayak gitu aja. Kalau tiap kali nggak boleh, nggak mau ke gereja dia. Karena masuk di sana sini nggak boleh semua. Hidup sepertinya serba sempit. No, kekristenan bukan bicara tidak boleh. Kekristenan bicara apa? Hidup sadar. Orang sadar mengerti mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Setiap apa yang kita lakukan berdampak bagi kehidupan kita masa yang akan datang. Bukan hanya kita yang alami, anak cucu kita yang alami. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Berdiri Bapak Ibu, saya akan berdoa. Pakai waktu yang ada ini untuk kita sungguh-sungguh menyadari bahwa bukan karena kita yang mau, bukan ide kita, bukan usaha kita Bapak Ibu. 2000 tahun lalu proyek Tuhan adalah keselamatan. Dan keselamatan ini karena ada perjanjian Allah kepada Abraham untuk anak-anaknya. Memang perjanjian ini bukan untuk Anda dan saya. Hanya keturunan Abraham. Tapi oleh kasih karunia. Jangan nolak kasih karunia. Oleh kasih karunia. Perjanjian Allah kepada Abraham dan keturunannya di dalam Kristus. Anda dan saya memperoleh perjanjian itu menjadi anak Allah.
Saya terkadang kalau bangun pagi saya bilang Tuhan terima kasih. Secara lahir saya punya ayah. Saya bangga. Kendati pun ayah saya bukanlah orang yang besar, yang punya nama besar. Tapi saya bangga punya ayah. Kendati pun ayah saya tidak seperti ayah orang lain yang bisa mendidik, mementor anaknya. Seperti kita kadang-kadang kita bisa antar anak kita sekolah, ayah saya nggak pernah. Tapi buat saya ada kebanggaan. Saya sadar sejak kandungan saya punya Bapak di sorga yang selalu memperhatikan saya. Ayah saya hanya bisa mendampingi saya semasa dia hidup. Setelah dia meninggal, saya nggak punya ayah. Tapi saya punya Bapak di sorga nggak pernah tinggalkan saya. Setiap pagi saya bilang panggil Bapak. Cara doa saya tidak terlalu spektakuler. Ada yang tanya saya, pastor berapa jam pastor doa? Sepertinya kalau pastor lagi buat sesuatu, orang lain nggak bisa loh. Salah, semua orang bisa. Pastor nggak punya kelebihan. Pastor tidak pernah duduk sujud sampai 10 jam juga enggak. Kalau itu ada pasti ada panggilan khusus. Biasa-biasa aja, cuma satu. Kalau bangun pagi di dalam hadirat-Mu Roh Kudus, karena Dia Maha hadir, nafas saya mengindikasikan Roh Kudus itu hadir. Dia Maha hadir Roh Kudus, saya bisa lihat Tuhan. Walaupun mata jasmani yang bisa lihat, tapi batin saya bisa melihat Dia. Sujud sembah. Sujud sembah. Sampai apa? Sampai ngalami. Memang dengan intensitas kita, keintiman itu bisa memproses waktu. Dulu mungkin waktu sujud sembah bisa lama, bisa berjam-jam rasanya jauh banget Tuhan. Tapi sekarang enggak kok. Kadang-kadang baru manggil Bapak, tidak kelihatan. Tapi benar Dia hadir, terasa batin saya, Dia di depan saya. Dia bisa bicara, bisa. Tadi ada seorang pendeta, dia wawancara. Mungkinkah Tuhan bisa bicara? Pendeta masih bertanya demikian. Saya katakan harusnya dilepaskan kependetaan itu. Kalau Tuhan tidak bisa berbicara sama Anda dan saya, jangan menjadi anak Tuhan. Tuhan bisa bicara. Cuman kita mesti ngerti algoritma untuk Tuhan bicara. Waktu ingat Bapak, dari hati kita, Dia sudah mulai bergema. Dia bisa suruh. Kadang-kadang saya kalau fisik kan agak males ya. Kalau pagi jam 3 gitu kan rasanya kan pengen tidur terus kan. Sama lah, saya juga manusia, tiduran aja. Tapi kita ada hati ya. Bangun, sujud. Saya langsung sujud. Ikuti irama hati kita. Jangan ikuti pengalaman orang. Dengan saya khotbah pulang lakukan lagi. Ikuti hatimu. Biasakan. Jangan pulang ke rumah layani suami karena tetangga ngomong. Nanti suaminya bingung. Lu harus makan obat apa lo? Tetangganya bilang, Ceng, kalau pulang rumah ngomonglah agak manis sedikit sama suaminya. Ini tetangga ngomong. Ilustrasi ya, yang ngebayangin tetangga lagi ya. Pulang. Suaminya baru pulang kantor. Diikuti tiru sama tetangga. Suaminya, lu habis makan obat apa lo? Tumben lo. Artinya kita berproses karena orang. Tapi kalau dari hatimu algoritma terbentuk. Waktu kita hanya ucapkan yang udah makan belum? Itu energi kasih itu. Membangkitkan hormon oksitosin. Kesenangan. Kegairaan. Memancarkan dari dalam keluar. Yang mungkin Bapak Ibu sering dengar namanya dopamin. Sehingga apapun yang kita mau kerjakan enggak ada rasa takut dan letih lesu.
seperti kita menyembah. Sembah sampai kita ngalami berproses, sampai kimiawi tubuh kita mendorong kita punya kesenangan. Tiba-tiba senang aja. Bahkan saya pernah sampai tertawa berjam-jam kayak orang gila, tanda petik. Kadang orang bilang, lu gila ya? Terserah. Suat juga pengen berhenti, malu, tapi nggak bisa. Karena energi itu udah berproses. Saya berduanya nggak ada pendeta, nggak ada upacara, ritual. Hanya di kamar gara-gara sebut nama Gideon. Rupanya nama Gideon ada energi mistiknya. Ilahi maksud saya. Kami cuma bilang bawa pulang kasih Gideon. Tiba-tiba berdua terbahak, tertawa sampai berjam-jam. Apa sih lucunya Gideon? Zaman dulu nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang banyak lucunya, kalau dulu mah nggak ada lucunya. Tapi karena Allah, gara-gara omongan kami ada sebuah makna. Dan berproses Bapak Ibu. Saya cuma dorong. Tugas saya kan cuma hanya kasih tahu. Saya nggak bisa bantu Bapak, ABC nggak ada. Masing-masing kata Tuhan, ngalami Tuhan bimbing. Lagu kita akan nyanyikan. Pakai waktu ini sebelum saya doa tutup. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Dari hati yang dalam Bapak Ibu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bapak Ibu, saya hanya mengulangi apa yang tertulis dalam Alkitab. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi menceritakan kemuliaan Tuhan. Artinya seluruh komponen kehidupan kaum lian, apa yang kau tertarik? Mungkin kita tidak terlalu membayang, tidak terlalu memperhatikan. Tapi dari diri kita sendiri.
Contoh umpamanya Pak ya, Bapak punya hobi. Hobi ini orang nggak bisa. Bangga nggak pada hobi ini? Pasti bangga. Artinya hobi Bapak itu sedang menceritakan kemuliaan Tuhan. Diubah. Kalau bukan kasih karunia nggak mungkin ada. Dan itu menaikkan tensi kita. One step ahead, satu langkah lebih maju dengan Tuhan. Maka hobi Bapak itu bukan sekedar menyenangkan Bapak, tapi menyenangkan Allah. Dan kalau menyenangkan Allah, siapapun yang lihat, dia pasti akan merasakan. Ini contoh Pak ya, kita semua pasti punya. Apalagi kalau kita usaha sukses, ini punya, itu punya. Pernah gak kita memaknakan Tuhan sedang menceritakan kemuliaannya? Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak mungkin ada. Tuhan terima kasih. Karena saya juga pengusaha dulunya. Nggak ada kepikir dan nggak pernah kebayangkan bisa jadi pengkhotbah. Tapi kalau saya dipakai Tuhan sebagai pengkhotbah, saya tahu Tuhan sedang berkarya melalui saya. Kebanggaan saya, kedekatan saya dengan Tuhan semakin melekat. Jadi saya bukan hanya saya merasakan, tapi orang lain bisa merasakan. Hidup ini kalau bisa membuat orang senang, itulah sesungguhnya kesenangan sejati. Kalau diri kita senang, itu gampang. Tapi buat orang senang, itu tidak gampang. Perlu pengorbanan. Bagaimana kita mengorbankan diri, jadikan dia Tuhan, ketetapan hati. Kalau toh Bapak Ibu menyembah Tuhan awalnya belum merasakan sesuatu, jangan mengambil keputusan seperti Tuhan di sorga nggak mau datang. Satu, kedua, seperti kita mulai menghukum diri kita, seakan-akan dosa keturunan berapa masih menindih saya, sehingga Tuhan nggak mau datang. Bapak Ibu, kalau saja kehadiran Tuhan oleh karena kesiapan kita, Tuhan nggak pernah hadir. Persoalannya karena manusia memang gak pernah siap. Tuhan hadir karena kasih-Nya. Dia hadir kepada siapa saja. Setebal apapun dosa kita, dia tetap hadir. Namun untuk dia tinggal dalam diri kita, dia berikan kesadaran buat kita untuk melepaskan dosa kita. Untuk tinggalkan dosa perlu campur tangan Tuhan. Untuk mengalami hadirat hanya keputusan. Percaya dia hadir. Maka lakukan penyembahan. Mulai hari ini Bapak Ibu, atur waktu. Sebelum kita menerima pengurapan double porsi, kita siapkan diri kita. Supaya nanti kita betul-betul keluar sebagai pemenang untuk menyatakan kerajaan Allah. Tahun 2026, Tuhan berfirman, kita kembali ke rumah Tuhan. Kembali ke perjanjian kita kepada Yesus. Kembali kepada relasi kita kepada sesama. Membangun kebersamaan. Itu penting Bapak Ibu. Mari tangan terangkat. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus. Ulangi. Tuhan Yesus. Terima kasih buat karyamu. Mati di atas kayu salib. Keutamaanmu adalah supaya saya menjadi anak Allah oleh kematianmu. Hari ini kami menerima kematianmu dan kebangkitanmu, menjadikan kami sebagai anak. Dan saat ini kami menerima roh anak oleh karena Engkau. Dan karena roh anak membuat kami bisa menyembah, memanggil Bapa di sorga. Dan oleh karena Bapa, kami menjadi orang merdeka, bukan hamba. Status kami sekecil apapun, sebesar apapun kedudukan kami, tetapi kami lebih dari pemenang. Karena Tuhan sudah memenangkannya. Mari tangan tetap terangkat, katakan, Yesus
Dari hati yang dalam. Pulihkan hatiku. Beberapa di antara kalian dalam beberapa saat saja Anda bisa mengalami terobosan. Beberapa memang ada kesulitan, tidak menjadi masalah. Tapi semua Anda di sini maupun di rumah, ketika engkau menyadari bahwa engkau anak, maka engkau pasti akan menerima roh anak. Membuat kita menjadi seorang penyembah yang benar, penyembah yang berkedaulatan dan berkekuatan dan kemesraan menyentuh hati Bapa. Oh haleluya. Oh haleluya. Yes. Berkati hidup. Segala pujian syukur bagimu. Hadirat Allah Kau hadir dalam semakin terbuka saat ini. hidupku. Yes. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Ada seorang bapak, kalau memang orangnya ada di tempat ini, saya mau berdoa bawa bapak untuk ngalami Tuhan. Beberapa waktu ini Anda ngalami telinga Anda suka terjadi berdengung. Lalu kadang-kadang di bagian belakang ini kanan ya. Kadang-kadang bisa sakit, bisa rasa tidak enak. Bapak ya, bukan ibu. Kalau Anda betul ada di sini, Anda boleh maju ke depan, saya mau berdoa. Tapi anak muda satu ini juga pria, akhir-akhir ini suka terjadi berdebar-debar. Tuhan sedang mau memulihkan Anda juga malam ini. Tapi kalau Anda ada di sini nggak apa-apa, Anda boleh maju ke depan, saya mau berdoa. Seorang ibu yang hadir di sini ada masalah dengan lambungnya. Akhir-akhir ini kadang-kadang suka terjadi crowded ya, gangguan. Ini ibu. Feeling saya ada di sini. Kalau Anda merasa orangnya, Anda boleh maju ke sini. Sebelum saya tutup ibadah sore ini, saya hanya melayani Bapak Ibu saat waktu saya minta. Memang kadangkala keputusan itu lebih penting daripada
kesempatan itu sendiri. Terkadang kita merasa nggak mampu atau malu, tapi setelah ibadah datang ke saya. Sebagai hamba Tuhan saya tetap berdoa. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, urapannya sudah beda. Karena setiap kali ucapan itu ada nilai spiritual. Yesus, kemuliaan-Mu Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, Urya rabashakala yala wasakala yala labasya. pulihkan hatiku, Inala labashakala yala laba. Kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir Jesus. dalam Jamah hidupku. penuhi, Ku tak bebaskan, sujud di hadapan-Mu, memuji, haleluya. menyembah-Mu, Yesus. Yala labashakala yala laba yala 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 yala. Urya rabashakala yala laba.